Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. How are you, my lovely students? I hope everything's okay and stay healthy. So, are you ready for today's materials? Yup, it must be ready. Oke, langsung saja. Today's materials is still on chapter 3, that is accepting or refusing the invitation. Materi untuk hari ini masih berada di bab ketiga, tapi ini tentang menerima atau menolak sebuah undangan. Oke, next. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan untuk hari ini, mari kita recall atau mengingat-ingat materi yang sebelumnya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang definisi dari invitation, jenis-jenis invitation, ada 2 ya, semoga masih ingat. Lalu kita belajar juga tentang structure atau bagian-bagian dari surat undangan tersebut. Nah, terus teman-teman juga sudah mengerjakan tugas, jadi ibu harap semuanya sudah paham ya. Nah, perbedaannya dari materi sebelumnya dengan materi hari ini yaitu invitation-nya yang kemarin ditulis, yaitu berbentuk surat. Nah, untuk pembelajaran kali ini, invitation-nya atau undangannya secara langsung diutarakan ke orangnya langsung. Nah, di sini sama seperti yang di surat kemarin, jenisnya yaitu ada 2, ada formal situation dan informal situation. Nah, teman-teman pasti sudah mengetahui ya apa bedanya. Nah, yang formal situation itu kalau di sini bisa digunakan kepada orang yang lebih tua atau lebih dihormati, seperti guru, dosen, teman juga, tapi kalau yang lebih tua misalkan. Terus kalau yang informal lebih ke orang-orang yang terdekat, sama seperti surat undangan yang kemarin. Lebih ke orang-orang terdekat seperti sahabat, saudara, pokoknya yang dekat dan akrab dengan kita. Nah, mari kita lihat di sini bagaimana sih cara mengundang secara langsung di formal situation. Di sini ada would you like to bla bla bla. Bisakah kamu apa? Seseorangnya misalkan mengajak apa, itu ditulis biasa saja. Di sini hanya perbedaannya kata mengundangnya atau phrasing ya, masih ingat di dalam surat kemarin. Nah, di sini lebih baku kalau di bahasa Indonesia. Nah, di sini ada yang kedua ada I'd very much like you to bla bla bla. Saya akan sangat senang sekali jika kamu acaranya apa atau kegiatannya apa, bisa disebutkan. Nah, yang lainnya bisa langsung ditulis saja ya. Terus bagaimana caranya untuk menerima undangan tersebut? Karena kan ini konteksnya secara langsung, jadi orang tersebut bisa langsung membalas atau memutuskan bisa atau tidak datang pada acara tersebut. Nah, di sini untuk menerimanya kita bisa berkata that's very kind of you. Itu merupakan sebuah pujian kalau dalam bahasa Indonesia. Next ada we'd very much like to bla bla bla. Saya oke, dengan senang hati saya akan apa. Terus ada what a delightful idea. Wow, ide yang sangat bagus. Nah, pujian-pujian di sini bisa menandakan kalau kita setuju atau menerima ajakan atau invitation tersebut. Nah, untuk refusing atau menolak ajakan atau invitation tersebut, kita bisa berkata I'm very sorry, I don't think I can. Saya sangat minta maaf, saya tidak yakin saya bisa. Nah, kita bisa say sorry atau minta maaf seperti biasa, seperti di bahasa Indonesia juga. Saya tidak yakin atau kita sudah mempunyai janji terlebih dahulu misalkan. Nah, terus yang kedua kita ada I'd like to but bla bla bla. Saya mau datang misalkan, tetapi
tetapi sebutkan alasannya. Tetapi saya harus apa, atau ada kegiatan apa, atau ada kegiatan yang bertabrakan dengan jadwal undangan tersebut, disebutkan saja, dan lain-lain bisa ditulis. Bisa dipahami ya. Nah, yang kedua kita ada informal situation atau yang tidak resmi seperti ke teman tadi yang sudah Ibu sebutkan. Nah, di sini ada why don't you come to bla bla bla. Kenapa kamu tidak datang ke apa acaranya disebutkan. Lalu ada like to come to bla bla bla. Datanglah ke acara apa, misalkan makan malam, like to come to my dinner. Nah, bisa digunakan sebagai contoh. Nah, untuk menerimanya di informal situation ini kita bisa berkata I would or I will come to your party, misalkan. Saya akan datang ke pestamu. Terus ada that will be nice. Wah, itu pasti sangat seru. Dan lain-lain. Terus untuk merefusing atau menolaknya, kita bisa say sorry I can't. Maaf, saya tidak bisa. Terus ada I'd love to, but disebutkan alasannya. Saya mau, tetapi yang tadi bisa seperti tadi ada jadwal yang sama atau sudah memiliki janji dan lain-lain. Nah, di sini Ibu sertakan contoh. Di sini seseorang berkata, I wanna see concert tomorrow. It is in field at 5 p.m. Would you like to go? Saya ingin menonton konser besok. Konsernya diadakan di lapangan jam 5 sore. Maukah kamu ikut? Nah, jika kamu setuju atau mau ikut, kita bisa berkata, that would be interesting. I'd like to go. Wah, itu pasti sangat seru. Saya ingin ikut. Nah, bagaimana jika kita nggak bisa atau menolaknya? Nah, kita bisa berkata, that would be nice, but I have to cook dinner with my mother. Wah, itu pasti sangat seru. Tetapi saya harus masak bersama ibuku untuk makan malam. Bisa dipahami ya? Nah, di sini ada satu lagi contoh. Would you like to play football this weekend? Maukah kamu bermain sepak bola akhir pekan ini? Nah, jika kamu setuju atau mau, bisa berkata, sure, I'd love to. Tentu saja, saya mau. Nah, untuk merefuse atau menolaknya, kita bisa berkata, I'm sorry, I can't. I have to do my task with my study group. Maaf, saya tidak bisa. Saya harus mengerjakan tugasku bersama kelompok belajar. Nah, bisa sangat dipahami ya. Oke, materi hari ini hanya tambahan jadi sangat sedikit. That's all for today. I hope you enjoy these materials and can get the point. Thank you so much for your attention. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.